Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen, pejuang sertifikasi dosen, ya. Kali ini saya mau menginformasikan terkait dengan informasi yang berkaitan dengan seleksi untuk penerimaan dosen dalam tes sertifikasi dosen di tahun 2025 ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum menerima surat ini, di sini akan saya menjelaskan tidak semuanya, hanya beberapa poin penting yang akan saya jelaskan, terutama yang berkaitan dengan poin-poin berapa yang Bapak Ibu akan dapatkan ketika Bapak Ibu mendapatkan jabatan fungsional tertentu, ya, mulai dari asisten ahli hingga lektor kepala, ya. Tapi sebelum kita membahas informasi ini lebih dalam, saya menginformasikan kepada Bapak Ibu dosen bahwa jikalau Bapak Ibu dosen ingin mendownload prompting yang bisa digunakan untuk menyusun atau membuat artikel ilmiah secara cepat, ya, menggunakan prompting ChatGPT, Bapak Ibu bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi dari video ini. Nah, di situ banyak sekali prompting-prompting termasuk yang berkaitan dengan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Nah, seperti yang akan saya sampaikan Bapak Ibu, di dalam surat pengantar ini hanya cuma bagian dari surat pengantar, tetapi isinya itu lebih kepada bagaimana kita bisa mensimulasikan angka yang akan kita dapatkan tatkala kita itu sudah mendapatkan penilaian dari persepsional, kemudian mungkin akan dinilai oleh tim dari kampus itu sendiri, kemudian kita masukkan ke rumusnya. Nah, kita akan mendapatkan nilai seperti apa. Nah, itu bisa kita simulasikan sehingga kita bisa memprediksi bahwa kita ini bisa lulus atau tidak, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini adalah pengantar dari Dirjen Juknis Serdos, ya. Di mana ini dihubungkan atau ditujukan kepada pimpinan perguruan tinggi negeri, kemudian LL Dikti mulai dari wilayah 1 hingga wilayah ke-17, sama perguruan tinggi negeri di Kementerian Mitra, ya. Nah, ini kalau kita lihat, mungkin kalau Bapak Ibu belum mendapatkan surat ini, Bapak Ibu bisa melihat dari isi dari video saya ini, ya. Jadi ini adalah keputusan direktornya nomor 53/B KPT tahun 2025 tentang petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen. Ya, ini adalah petunjuk teknisnya, modulnya sudah saya upload di YouTube saya, jadi Bapak Ibu dosen itu bisa melihat informasi yang berkaitan dengan ini, ya, tunjangan profesi dosen pada sebelumnya. Nah, kalau kita lihat, ya, di sini saya percepat saja Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan ini, nanti Bapak Ibu silakan meninggalkan alamat email, ya, di kolom komentar dari YouTube saya, atau yang paling aman Bapak Ibu bisa DM ke Instagram saya ataupun ke Facebook saya. Nanti akan saya kirimkan file ini, ya. Jadi hal yang pertama yang perlu Bapak Ibu ketahui bahwa di sini itu juga dibahas sebenarnya kenapa kalau kita itu bisa gagal, ya, fault gitu, ya, kita mendapatkan gagal. Tapi saya tidak akan membahas itu karena sudah seringkali saya bahas di video-video saya sebelumnya. Jadi nah, ini Bapak Ibu untuk menghitung rumus rata skor komponen menurut kelompok mahasiswa yang dijelaskan, karena ada penilaian oleh mahasiswa, ya, kemudian teman sejawat, kemudian ada atasan sendiri dan diri sendiri. Yang paling sulit itu kita menilai diri sendiri gitu, ya. Karena ini semua Bapak Ibu, apa yang saya bold itu harus sinkron gitu, ya. Nah, pengalaman dari teman saya sebelum-sebelumnya, dia menilainya itu tidak terlalu superior, ya, biasa-biasa aja lah, sebagai dosen biasa aja. Nah, sayangnya teman sejawat itu menilai dia itu adalah superior dan mahasiswa. Pada akhirnya dia gagal di situ. Jadi Bapak Ibu juga harus bisa mungkin, ya, memastikan bahwa teman-teman Bapak Ibu itu dan mahasiswa itu bisa menilainya apa adanya gitu, ya. Jangan terlalu heboh gitu penilaiannya gitu. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak terlalu produktif, ya, biasakan saja, karena yang dibutuhkan sebenarnya itu adalah nilai jujuran dari Bapak Ibu sendiri. Jadi ini yang penting, ya. Jadi Bapak Ibu bisa memasukkan rumus ini, ya. Ini sudah ada keterangannya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini itu ada tabelnya. Nah, jadi mahasiswa itu Bapak Ibu harus memilih 5 mahasiswa.
kemudian teman sejawat itu adalah 3 dosen, atasan tentu 1 orang, kemudian peserta serdos sendiri itu Bapak Ibu sendiri. Nah, nanti Bapak Ibu menilainya pedagogisnya seperti apa, kemudian profesionalnya itu seperti apa, kepribadian seperti apa, kemudian sifat jiwa sosialnya itu seperti apa. Nah, di situ sebenarnya sudah ada rubriknya. Bapak Ibu tidak boleh menilai komponennya, itu sudah ditentukan mulai dari skala 1 sampai 5 gitu. Nah, Bapak Ibu tinggal melihat kalau skala 1 itu seperti apa, skala 2 seperti apa, 3 seperti apa, 4, 5 itu seperti apa. Nah, itu Bapak Ibu harus bisa mensimulasikan ini ya, mensimulasikan ini. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan dinilai oleh mahasiswa, kemudian teman sejawat, teman atasan, dan diri sendiri. Nah, karena ada 5 mahasiswa, maka Bapak Ibu harus memilih ya, mahasiswa-mahasiswa yang menjadi prioritas Bapak Ibu. Nah, itu ada mahasiswa 1, 2, hingga mahasiswa 5. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang tidak kalah penting ini adalah untuk yang teman sejawat ya, teman sejawat karena ada 3 orang, 3 dosen, maka juga ada yang teman sejawat 1 hingga teman sejawat 3, kemudian dibagi 3 karena jumlahnya 3 ya. Nah, ini ketentuannya juga sama, rubriknya itu proses penilaiannya itu adalah 1 sampai 5 ya. Nah, kemudian ini adalah yang mahasiswa, teman sejawat, atasan, dan juga Bapak Ibu sendiri. Nah, ini ya rumusnya seperti ini. Jadi sebenarnya rumusnya sederhana. Ini yang bisa menjadi persepsi ya, masing-masing dosen itu berbeda-beda. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus bisa memastikan kalau nilainya itu ya normal-normal saja, maka kesempatan lulusnya itu besar. Asalkan tidak terlalu euforia superior dalam proses penilaiannya, sehingga ketika Bapak Ibu itu menilai diri sendiri, kemudian membuat dalam proses deskripsi diri mungkin itu tidak terlalu ribet ya. Nah, kemudian untuk menghitung ya rata skor total instrumen yang disebut sebagai nilai persepsi peserta serdos, itu digunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini seperti ini Bapak Ibu rumusnya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan rumus ini. Nah, ini yang dipakai selama ini. Jadi biasanya kalau teman-teman dosen yang minta masukan itu ya udah, jadi saya biasanya menyarankan untuk coba dihitung dulu. Nah, itu kira-kira seperti apa. Nah, itu yang harus sebelum diserahkan ke tim penilai di kampusnya masing-masing. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah penilaian kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma. Nah, ini yang seringkali banyak kekeliruan ya dari teman-teman dosen. Nah, kenapa demikian? Karena di situ memang sudah ditentukan bahwa kita memilihnya dari Tridharma itu salah satu Bapak Ibu, yang menurut Bapak Ibu itu yang paling Bapak Ibu kuasai. Bukan berarti untuk yang Tridharma yang lain itu tidak Bapak Ibu pilih, tetap Bapak Ibu pilih ya, tetapi yang paling Bapak Ibu tonjolkan itu satu saja dari ketiga dharma tersebut. Nah, kemudian penskoran untuk nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosen ini juga ada Bapak Ibu. Jadi semakin tinggi jabatan akademik Bapak Ibu, maka nilai kualifikasi akademik dan jabatan fungsional dosennya itu juga semakin besar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih pada tabel ini. Kalau asisten ahli dengan lulusan S2 itu dapat nilainya hanya 4. Kemudian lulusan S3 itu 5 untuk yang asisten ahli. Sedangkan kalau yang lektor lulusan S2 itu dia mendapatkan 5, yang lulusan S3 itu mendapatkan poin 6. Nah, kalau yang lektor kepala dengan lulusan kualifikasi pendidikan S2 itu dapat 6, yang S3-nya dapat 7. Nah, ini dulu Bapak Ibu, waktu masih ada TKBI dan TKDA, ini sangat membantu sekali ya. Nah, apakah yang sekarang juga sangat membantu? Ya, tetap sangat membantu Bapak Ibu. Tetapi menurut saya karena TKBI dan TKDA itu sudah tidak ada, maka sebenarnya ini tidak terlalu, menurut saya ini tidak terlalu signifikan ya. Tetapi kalau dulu waktu masih ada TKBI dan TKDA ini sangat membantu. Kenapa demikian? Karena kalau misalnya Bapak Ibu misalnya tidak terlalu tinggi ya nilai TKBI maupun TKDA aja, itu akan terbantukan di sini. Itu. Nah, saat ini karena TKBI dan TKDA itu sudah
sudah tidak ada. Jadi kalau menurut saya sih sebenarnya tidak terlalu signifikan sih perubahannya ya untuk ketika dikaitkan dengan jabatan akademik ini. Nah, kemudian yang terpenting juga itu adalah pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi yang atau disingkat dengan PDD UKTPT ya. Nah, ini yang Bapak Ibu harus juga kerjakan baik-baik. Ya, kalau saya dulu itu saya justru mengerjakan PDD UKTPT dulu ya. Karena menurut saya ini yang penilaian yang paling sulit menurut saya, karena orang itu kan paling gampang ya kalau menilai orang, tapi kalau kita menilai diri sendiri itu agak sulit gitu. Jadi kadang kita merasa bahwa tidak, kok saya tidak menjadi dosen yang superior kayak seperti penilaian orang gitu. Saya biasa-biasa aja gitu. Nah, itu yang menjadi banyak pertimbangan. Nah, ada juga dosen yang justru ini dikerjakan terakhir-terakhir. Nah, padahal ini yang paling menentukan bahwa kalau Bapak Ibu mampu membuat PDD UKTPT ini dengan baik, maka kesempatan lulusnya itu jauh kan lebih besar dibandingkan yang kita misalnya hanya cuma fokus pada bidang-bidang tertentu. Nah, ini bisa dicicil. Nah, kalau saya dulu itu saya menggunakan beberapa PDD UKTPT yang dosen-dosen yang sudah lulus. Artinya apa? Saya hanya cuma menjadikan PDD UKTPT itu sebagai sumber informasi ya, gitu ya. Kalau misalnya dosen A dengan pertanyaan ini tuh dia jawabnya seperti apa. Dosen B dengan pertanyaan yang sama dia jawabnya seperti apa. Itu saya sampai punya 5 dosen yang PDD UKTP-nya berbeda. Gitu. Itu sebagai gambaran saja saya mau menulisnya seperti apa. Itu yang saya lakukan. Dan jadi itu bisa juga Bapak Ibu lakukan ya saat ini gitu. Untuk bisa biar nanti plagiasinya itu tidak terlalu tinggi atau bisa masuk di dalam perhitungan gitu ya, atau yang disyaratkan. Nah, itu. Nah, jadi itu yang penting Bapak Ibu yang harus diketahui. Nah, sekarang juga ada yang bertanya bahwa Pak, bagaimana dengan kita mengajar ya, unsur pengajaran itu? Apakah kita harus melakukan pengajaran secara live di kelas atau dengan menggunakan Zoom? Nah, saya menyarankan untuk melakukan secara live di kelas ya. Minta tolong sama kalau misalnya temannya punya kamera yang bagus ya, minta tolong untuk direkamkan, atau ya kalau tidak bisa ya pakai kamera HP saja gitu ya. Nah, tapi di sini juga ada tekniknya sebenarnya Bapak Ibu, kita mengajar itu seperti apa gitu ya. Nah, saya tidak menyarankan untuk yang Zoom karena sudah tidak zaman COVID. Nah, bagaimana sebenarnya teknik kita memanfaatkan 30 menit itu ya. Jadi, Bapak Ibu harus bisa memilah-milah ini. Misalnya, 4-5 menit pertama itu Bapak Ibu harus menyampaikan secara garis besar RPS-nya Bapak Ibu itu. Ya, kemudian Bapak Ibu mau menjelaskan pada pertemuan keberapa. Nah, termasuk di dalam tugas-tugasnya. Kemudian, mungkin sebanyak 20 menit Bapak Ibu itu menjelaskan secara struktur termasuk tugasnya, dan di akhir 5 menit terakhir, 4-5 menit terakhir itu Bapak Ibu bisa menjelaskan itu manfaat ya atau luaran dari hasil dari pengajaran tersebut. Nah, itu yang Bapak Ibu harus pahami. Jadi ada tekniknya sebenarnya, karena asesor itu hanya akan melihat video itu tidak terlalu panjang. Jadi 5 menit pertama itu adalah momen-momen krusial bagi kalau Bapak Ibu harus menyusun atau membuat video pengajaran. 5-6 menit itu adalah momen-momen krusial. Itu akan menentukan bahwa penilaian dari asesor itu apakah Bapak Ibu itu bisa mengajar dengan baik atau tidak. Makanya pentingnya kita yang bukan terlahir dari seorang pendidikan ya, artinya bukan sebagai guru itu, makanya kita diikutkan untuk wajib mengikuti sertifikasi pekerti ataupun Applied Approach ya, atau AA itu. Nah, itu adalah sebenarnya kita belajar mengajar itu seperti apa gitu, termasuk keluarannya adalah bisa menghasilkan sebuah buku ajar. Nah, itu kemudian teknik itu kita bawa ini ke dalam sistem pengajaran yang akan diupload sebagai syarat untuk mengikuti Serdos. Nah, itu jadi Bapak Ibu harus memahami hal tersebut ya. Ada teknik-tekniknya. Itu sebagai penilaian juga Bapak Ibu. Jadi tidak
tidak sembarangan untuk kita mengajar. Makanya kalau saya lebih prefer untuk yang lebih saya tonjolkan yang penelitian daripada yang lain, gitu. Nah, kemudian ini juga unsur-unsur, butir, dan deskripsi penilaian PDD UKT-PT ya, pengajaran itu seperti apa. Sebenarnya ini adalah sebagai rubrik ya, yang bisa menilai. Bapak Ibu fokus saja kepada harkat yang tertinggi ini. Ini yang terpenting. Bapak Ibu jangan fokus yang harkat yang terendah ini. Jangan. Ya, fokus saja kepada butir yang akan dinilai itu apa saja, kemudian yang harkat tertinggi. Bapak Ibu harus memahami ini. Nah, itu. Nah, partisipasi aktif mahasiswa itu sangat penting. Jadi, bahas sebelum Bapak Ibu mengajar, ini tekniknya. Bapak Ibu harus bisa memastikan bahwa ada beberapa mahasiswa yang nanti akan bertanya di sela-sela Bapak Ibu berpresentasi. Ya, kalau misalnya memungkinkan, ya Bapak Ibu bisa mempersiapkan pertanyaan yang kemudian diberikan kepada mahasiswa. Seolah-olah itu adalah pertanyaan mahasiswa gitu ya. Itu yang kalau mau yang lebih ini ya. Tetapi alangkah lebih bagusnya biarkan mahasiswa yang menciptakan kreasi sendiri ya, gitu. Kemudian ini juga yang penelitian dan publikasi. Kenapa kok kalau saya lebih suka yang penelitian dan publikasi? Karena berceritanya itu lebih alamiah gitu dibandingkan yang ini. Ya mungkin karena saya sukanya yang penelitian dan publikasi ya, gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu, khusus untuk yang penelitian dan publikasi, Bapak Ibu tidak perlu harus bercerita semuanya, tidak perlu. Misalnya, Bapak Ibu punya selama 2 tahun terakhir ini, karena Bapak Ibu kan wajib ya mengisi BKD selama 2 tahun ya, atau 4 semester. Dari 2 tahun itu, kan ada beberapa itu publikasi yang dihasilkan. Pilih salah satu yang menurut Bapak Ibu itu publikasi ini yang paling, menurut saya yang paling oke lah gitu. Misalnya karena dihasilkan dari dana penelitian, atau ini yang merupakan skopus saya yang pertama, atau ini adalah karya cinta saya pertama sebagai seorang dosen. Itu Bapak Ibu cerita di situ. Tidak perlu harus bercerita semuanya. Jadi meskipun ditampilkan, katakanlah Bapak Ibu selama 2 tahun itu produksi paper itu adalah 5 misalnya. Dia tampilkan 5-5-nya, tetapi dari 5 itu mana yang paling menarik buat Bapak Ibu. Nah, itu Bapak Ibu cerita salah satu saja. Nah, itu makanya kalau untuk bercerita tentang penelitian yang ditonjolkan itu lebih gampang dibandingkan yang lain. Nah, kemudian kalau yang pengabdian masyarakat itu juga lebih sama dengan penelitian ya, karena dia juga bisa menghasilkan sebuah luaran ya. Nah, interaksi dengan masyarakat itu penting buat Bapak Ibu untuk bisa biar mendapatkan nilai yang maksimal di dalam pengabdian kepada masyarakat itu. Nah, sehingga itu bisa menjadi penilaian tersendiri oleh asesor, bahwa nanti asesor itu dosen ini memang layak sudah dinyatakan sebagai dosen profesional. Sedangkan yang lain itu adalah rumus-rumus yang dihitung oleh asesor ya, penilaian. Nah, ini komponen dan bobot penilaian akhir portofolio. Jadi nilai kualifikasi akademik dari jabatan fungsional Bapak Ibu itu hanya cuma dinilai 35%. Persepsi peserta dosen itu 10% dari penilaian Bapak Ibu ya. Yang terpenting itu adalah PDD UKT-PT-nya. Itu nilainya tinggi, 55%. Gitu. Jadi ini yang Bapak Ibu harus tonjolkan ya di PDD UKT-PT itu, biar nanti asesor yang akan menilai Bapak Ibu itu punya first impression yang bagus ya. Nah, kalau lulus Bapak Ibu itu akan mendapatkan nilai lebih dari 4,2. Nah, kalau misalnya kurang dari 4,2 atau setara, itu mungkin ada penilaian yang lain ya. Kalau misalnya Bapak Ibu mendapatkan 4,2 ya, nah itu mungkin bisa diluluskan. Tetapi kalau kurang ya berarti Bapak Ibu akan mendapatkan nilai gagal atau fault gitu. Nah, itu yang harus Bapak Ibu perhatikan gitu. Jadi kalau saya akhirnya memandangnya adalah untuk yang Serdos itu yang harus saya tonjolkan itu adalah PDD UKT-PT. Nah, ini adalah instrumen penilaian persepsi sertifikasi pendidik untuk dosen. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ya, mulai dari masuk ke tahap 1 hingga pada tahap 3 itu ini yang Bapak Ibu lakukan ya. Nah, ini untuk penilaian dosen teman sejawat, teman-teman Bapak Ibu sejawat itu akan membaca ini ya. Nah, ini yang penilaiannya sama yang mahasiswa gitu, kemudian atasan, Bapak Ibu sendiri. Nah, ini lampiran-lampirannya. Oke? Mudah-mudahan Bapak Ibu ini bisa saya sharing. Kalau Bapak Ibu berminat, nanti akan saya kirimkan. Mudah-mudahan yang ikut Serdos semuanya
mendapatkan nilai yang maksimal dan dinyatakan lulus ya, biar Bapak Ibu itu dikatakan sebagai dosen yang profesional. Oke, terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.